Hai, saya Dr. Fuji, saya seorang certified hypnotherapist. Saya berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan, terutama relationship. Satu kali ada klien berkata pada saya, "Dok, kenapa ya? Saya ini kan secara karir bagus, saya sangat mandiri, saya bahkan udah punya rumah sendiri, mobil sendiri, keuangan saya sangat bagus, dan dokter lihat muka saya juga gak jelek," dia bilang. Memang gak jelek, dia sangat cantik. Jadi dia mandiri, profilnya sangat bagus, dan dia juga seorang wanita yang sangat baik hati. Tapi kenapa 2 kali menikah, 2 kali bercerai, dan dua-duanya selalu diselingkuhi dan dipukul oleh mantan suaminya, dua-duanya. Jadi semua orang pasti selalu berpikir, kok bisa ya wanita ini yang begitu cantik, begitu baik hati, begitu pengertian, begitu sukses, begitu pintar, tapi kenapa kok sial banget dapetin 2 kali suaminya dua-duanya tukang mukul dan tukang selingkuh. Dan lalu orang akan berpikir, kok hidup tidak adil. Oke, sekarang saya ceritain dari sudut pandang bagaimana pikiran kita bekerja secara alam bawah sadar dan kenapa wanita itu menarik pria yang gak berkualitas. Jadi ternyata setelah di hipnoterapi kita ketahuan akar masalahnya. Wanita ini di dalam alam bawah sadarnya itu ternyata merasa dirinya tidak berharga. Ya. Rasa tidak berharga itu seringkali karena inner child wounds atau luka batin masa kecil. Jadi karena masa kecil lah ya, perlakuan dari orang tua yang mengakibatkan si anak merasa tidak dihargai, pendapatnya tidak penting gitu ya, sering dibanding-bandingkan, tidak diberikan kasih sayang yang tepat. Ya jadi dia ibarat ini gelas alam bawah sadarnya, gelas cinta kasih, gelas percaya dirinya, gelas harga dirinya itu kosong, melompong. Di luar secara fisik, kinerja dan lain-lain, Anda bisa melihat wanita ini luar biasa, wanita yang sempurna. Tapi itulah alam bawah sadar, perasaan, feeling, belief system, cinta kasih terhadap diri sendiri, rasa percaya diri, harga diri kosong. Kalau ini kosong, yang memancarkan terhadap semesta itu bukan critical faktor kamu, pikiran sadar kamu yang kamu tahu, oh saya pengen punya pasangan yang baik, saya pengen punya pasangan yang setia, saya pengen punya pasangan yang menghargai saya dan lain-lain. Itu adalah pikiran sadar kamu. Tapi pikiran sadar, remember, powernya terhadap hidup orang sangat kecil. Cuman 10% aja. Sisanya kita, kehidupan manusia, dikontrol paling utama oleh apa? Pikiran bawah sadar. Nah di dalam pikiran bawah sadar ini ya ada ini nih. Seberapa besar value diri kamu terhadap diri kamu sendiri? Belief system kamu terhadap diri kamu sendiri. Apakah kamu tuh orang yang percaya diri? Apakah kamu merasa diri kamu berharga? Dan lain-lain. Dan ini 90% yang menarik terhadap semesta. Ngerti gak? Jadi gelas kosong ini yang dimiliki oleh si wanita ini, aku tidak berharga, aku tidak layak, kosong. Gelas kosong ini menarik pria-pria yang juga kosong kualitasnya, yang memperlakukan dia tidak berharga, memperlakukan dia tidak penuh perhatian. Sama seperti gelas kosong, gak ada maknanya. Itulah sebabnya kenapa semua bagian dari kita harus selalu aware, sadar terhadap masa lalu kita. Karena masa lalu kita yang membentuk diri kita yang hari ini. Ya, kita tidak boleh hidup di masa lalu kita hidup di masa sekarang. Tapi masa lalu ini adalah rentetan cerita yang membentuk kita hari ini. Bagaimana orang tua memperlakukan kita, mungkin ada orang tua yang tidak memberikan penuh kasih sayang, ada orang tua yang menelantarkan, sehingga anak-anak ini tumbuh dengan jati diri, aku tidak berharga. Jadi saat dewasa, kemudian jati diri ini, belief system yang salah ini menarik hal-hal yang salah di dalam hidup. Ngerti? Itulah sebabnya kalau kita bisa menyadari itu, kita memaafkan, kita menerima masa lalu kita let go, kita memperbaiki diri dan mengisi gelas kosong ini bukan dengan minta-minta cinta kasih dari pasangan, tapi kita penuhi diri sendiri dan juga dengan cinta kasih dari Tuhan, Allah, ya, semesta berdasarkan kepercayaan kamu. Kita tuangi cinta kasih terhadap diri kita sendiri.
cinta kasih yang kita nggak dapat dari pengasuh kita waktu kita kecil, sehingga kita menjadi gelas yang penuh. Saat kita menjadi gelas yang penuh, tentu sebagai seorang wanita, kalau gelas kamu penuh, kamu adalah air bersih, kamu nggak akan kehausan cinta, ngerti nggak? Sehingga akan ada orang-orang yang mau menuangi kamu air kecomberan, kamu nggak akan mau karena gelas kamu berisi air berkualitas. Tapi kalau kamu adalah seperti si wanita ini, gelasnya kosong, itu seperti haus cinta kasih. Itu yang bikin wanita jadi bucin. Ibaratnya ada orang mau mengasih air kecomberan, karena kehausan, air kecomberan pun dia minum. Ngerti nggak? Ada pria kualitas buruk mendekati gelas kosong, ngerasa dia haus, air kecomberan pun dia tampung. Ngerti? Nah, itulah bedanya kenapa ada perempuan, wanita yang mungkin kamu lihat mukanya nggak terlalu cantik, kamu lihat dia biasa-biasa aja secara fisik, tapi dia di dalamnya memancarkan energi cinta kasih yang berkelimpahan. Dia sangat mencintai dirinya, dia sangat menghargai dirinya. Dan orang-orang ini yang menarik pria-pria berkualitas baik. Walaupun perempuan-perempuan ini mungkin secara fisik kamu lihatnya nggak lebih cantik dari pria, ya dari perempuan yang satu lagi. Tapi kenapa perempuan yang cantik ini dengan harga diri yang rendah menarik pria-pria yang salah, tapi perempuan yang satunya lagi mungkin gak secantik yang ini, tapi dengan harga diri yang tepat, dengan cinta kasih yang penuh di dalam dirinya, ya belief system yang tepat, dia menarik pria-pria yang memperlakukan dia bagaikan putri, ya memperlakukan dia dan memperistrikan dia dan begitu menghargai gitu. Jadi intinya di dalam diri kita ada bagian diri alam bawah sadar, ya ini. Dan ini yang gak bisa bohong, karena ini 90% powernya terhadap kehidupan kita. Nah, dan maka daripada itulah saya mau ngasih tahu bahwa sebagai perempuan, yes, kamu harus secara visual menjaga penampilan kamu bersih, rapi, terawat, ya. Tapi jangan jadikan ini 100% sebagai andalan kamu. Kamu mau operasi hidung sekalipun, operasi payudara sekalipun, kamu permak, kamu cantik di luar, tapi kalau di dalam diri kamu tetap ada bagian diri yang tidak percaya diri, merasa diri tidak berharga, betapa bagian luar kamu udah operasi sekalipun, tetap energi itu gak pernah bohong. Tetap yang kamu tarik adalah sesuai dengan energi kualitas di dalam pikiran alam bawah sadar kamu. Ngerti? Nah, tapi kalau seorang perempuan, dia gak terlalu yang cantik-cantik amat, tapi yes, dia merawat dirinya dengan baik, ya. Dia merawat kecantikannya dengan baik, walaupun tanpa dia harus operasi-operasi berlebihan. Tapi dia memiliki pikiran alam bawah sadar dengan belief system yang tepat, energinya bagus, dia akan memancarkan ke semesta hal-hal yang baik. Dan dia akan menarik dan mempertahankan orang-orang berkualitas di dalam hidup dia. Ngerti? Itulah sebabnya kenapa bagian diri yang di dalam diri ini jauh lebih luar biasa penting daripada bagian diri yang di luar. Tapi bukan berarti sebagai perempuan kamu tidak merawat diri yang di luar, ya. Karena kan tetap orang-orang juga pertama kali ngelihat ke kita kan matanya bukan X-ray yang bisa melihat kualitas hati kamu. Tetap pandangan visual pertama. Jadi tetap jaga penampilan secara cukup, secara baik, ya. Rawat kesehatan kamu, kecantikan kamu. Walaupun tidak harus berlebihan, kamu tidak perlu operasi. Kalau energi kamu di dalam ini utuh, ya. Kamu nyaman menjadi diri kamu sendiri, percaya dirinya bagus, berkepenuhan cinta kasih, baru kamu bisa attract hal-hal yang positif di dalam hidup.